Aku menemukan catatan usang di sudut perpustakaan kuno, dan apa yang aku baca membuat nadiku membeku. Sebuah daftar nama yang bukan sekadar silsilah, tapi daftar nyawa yang harus dikorbankan. Aku berdiri di sana, di antara deretan rak kayu yang mulai melapuk, saat jemariku menyentuh sebuah sampul kulit yang nyaris hancur dimakan usia. Bau apek dari kertas-kertas tua yang menguning seolah membawa beban dari rahasia yang terkunci selama berabad-abad. Awalnya, aku mengira ini hanyalah catatan administratif biasa, mungkin daftar upeti atau silsilah bangsawan dari masa lampau. Tapi, semakin dalam aku membalikkan halamannya, udara di sekitarku terasa semakin menyesakkan. Setiap nama di sana diikuti oleh sebuah tanggal dan koordinat lokasi yang sangat spesifik. Semuanya menunjuk ke titik-titik sunyi di sepanjang garis pantai selatan Jawa. Yang membuatku merinding adalah garis coretan tinta merah pekat di atas nama-nama itu. Nama-nama yang sejarahnya seolah sengaja dihapus. Orang-orang yang keberadaannya tidak pernah diakui lagi oleh dunia. Ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah bukti adanya sebuah kesepakatan gelap di balik kemegahan kekuasaan masa lalu. Sebuah perjanjian rahasia yang melibatkan darah, tumbal, dan kekuatan yang lebih tua dari peradaban manusia itu sendiri. Selama ini, kita hanya mendengar dongeng tentang penguasa Laut Selatan sebagai mitos pengantar tidur. Tapi dokumen ini menunjukkan sisi yang jauh lebih nyata dan jauh lebih mengerikan. Aku akan membawamu masuk lebih dalam, melintasi batas antara kenyataan dan kabut misteri yang menyelimuti pantai kita. Kita akan menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan mereka yang terpilih, mengungkap mengapa buku sejarah kita tetap bungkam, dan membongkar rahasia paling kelam yang pernah disembunyikan dari garis pantai Nusantara. Siapkan dirimu, karena apa yang akan aku bagikan kepadamu malam ini mungkin akan membuatmu tidak lagi melihat deburan ombak dengan cara yang sama. Selamat datang di sisi gelap sejarah yang tak pernah dicatat. Selamat datang di Nusa Note. Selama ini, guru sejarah kita di sekolah selalu punya penjelasan yang terlihat rapi. Mereka bilang, hubungan antara penguasa Mataram dan sang penguasa pantai selatan itu hanyalah simbolisme politik. Sebuah metafora puitis agar rakyat patuh pada rajanya melalui legitimasi gaib. Puitis kan? Aku pun dulu percaya begitu. Aku pikir itu cuma cara orang zaman dulu mengemas ambisi kekuasaan mereka dalam balutan legenda yang indah. Tapi, semakin aku menggali arsip-arsip lama dan mendengarkan bisik-bisik yang tersisa di desa-desa pesisir, aku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada pola yang berulang, sesuatu yang seolah sengaja dihapus atau disamarkan dari lembaran buku sejarah resmi yang kita pelajari. Coba kamu pikirkan ini. Kenapa setiap kali sebuah dinasti mencapai puncak kemakmurannya saat emas melimpah dan kekuasaan mereka seolah tak tertandingi, selalu ada catatan-catatan sunyi tentang ribuan orang yang hilang tanpa jejak? Di pesisir selatan, orang-orang tua sering bercerita tentang kerabat mereka yang diambil oleh ombak. Kita sering menganggapnya sebagai kecelakaan laut biasa. Tapi ketika aku mulai membandingkan garis waktu sejarah dengan laporan-laporan kehilangan massal ini, angka-angkanya tidak masuk akal. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini seperti sebuah pola. Panen. Malam ini, aku akan mengajakmu melihat melampaui apa yang tertulis di buku cetak sekolahmu. Karena terkadang sejarah yang sebenarnya tidak disimpan di perpustakaan, melainkan terkubur di bawah deburan ombak yang tak pernah berhenti memanggil. Dan percayalah,
Kebenaran ini jauh lebih dingin dari air laut di tengah malam. Bayangkan, aku sedang berada di sebuah ruangan sempit yang lembab, di mana aroma kertas tua yang mulai membusuk menusuk hidung. Di depanku, tergeletak sebuah manuskrip yang seharusnya sudah dimusnahkan berabad-abad lalu. Sampulnya legam, tanpa judul. Namun saat aku membukanya, setiap helai halamannya terasa dingin di ujung jariku. Disinilah aku menemukan apa yang mereka sebut sebagai perjanjian hitam. Isinya bukan sekedar mantra atau doa-doa kuno. Manuskrip ini adalah sebuah catatan transaksi. Di sana tertulis dengan sangat detail bahwa stabilitas sebuah kerajaan, kemakmuran rakyat, dan tahta yang kokoh tidak pernah didapatkan secara gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu ditukar dengan nyawa yang dilarung ke dalam pekatnya samudra. Aku mencoba menelusuri lebih dalam, mencocokkan garis waktu di manuskrip ini dengan catatan sejarah yang kita kenal. Dan kamu tahu apa yang aku temukan? Sesuatu yang benar-benar bikin merinding. Aku mulai melihat sebuah pola, bencana alam, gelombang pasang yang menghancurkan pemukiman, hingga hilangnya orang-orang secara misterius di pesisir selatan. Semuanya terjadi secara periodik. Dan anehnya, peristiwa-peristiwa kelam itu selalu terjadi tepat setelah ritual besar dilakukan di tepi pantai. Ini bukan sekedar kebetulan atau amukan alam semesta. Dari apa yang aku baca di naskah terlarang ini adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme yang dirancang oleh mereka yang haus kekuasaan untuk menjaga dominasi mereka. Setiap kali posisi mereka terancam, atau setiap kali tanah mulai bergejolak, samudra akan meminta pajaknya. Sejarah yang kita pelajari di sekolah mungkin menyebutnya sebagai kearifan lokal atau tradisi penghormatan alam. Tapi di sini, di baris-baris tulisan yang memudar ini, semuanya tampak jauh lebih gelap. Kita tidak sedang membicarakan persembahan bunga atau hasil bumi. Kita sedang membicarakan kontrak berdarah yang menuntut tumbal manusia agar badai tetap tenang dan singgah sana tetap tegak. Aku tersadar, selama ini kita mungkin hanya melihat permukaan air yang tenang, tanpa pernah tahu bahwa di kedalamannya ada ribuan nyawa yang dikorbankan demi sebuah kedamaian yang semu. Dan yang paling menakutkan adalah sistem ini mungkin belum benar-benar berhenti. Ia hanya bersembunyi di balik nama yang berbeda. Sekarang, aku ingin kamu membayangkan sesuatu yang jauh lebih kelam. Aku berdiri di sini, di mulut sebuah gua tersembunyi yang lokasinya sengaja dihapus dari peta resmi pemerintah karena dianggap terlalu mengerikan untuk dikunjungi. Udaranya lembab, berbau garam, tapi ada sisa aroma karat yang menusuk. Aroma yang mengingatkan aku pada bau darah yang sudah lama meresap ke dalam pori-pori dinding batu. Di bawah kakiku, aku menemukan sesuatu yang benar-benar bikin merinding. Ada pola-pola arkeologis aneh yang terpahat di lantai gua ini. Ini bukan sekadar hiasan atau simbol pemujaan biasa. Jika kamu perhatikan alur parit kecilnya, semuanya mengarah ke satu titik, sebuah celah sempit yang menjorok langsung ke arah ombak ganas di bawah sana. Pola ini didesain dengan sangat presisi agar cairan, darah bisa dialirkan dengan sempurna dari tengah gua, terjun bebas ke pelukan samudra, tepat saat tengah malam yang mencekam. Aku sempat menelusuri tumpukan arsip kolonial yang hampir hancur dimakan usia. Di sana, aku menemukan catatan seorang sersan Belanda yang menulis dengan tangan gemetar. Dia menceritakan sebuah malam di tahun 1800-an saat patrolinya melewati sebuah desa pesisir. Bayangkan, sore harinya, desa itu masih tampak normal, ada tawa anak-anak dan kepulan asap dapur. Namun, saat fajar menyingsing, desa itu mendadak sunyi senyap.
Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada bekas perampokan. Pintu-pintu rumah terbuka lebar, makanan masih tersaji di atas meja, tapi seluruh penghuninya hilang tanpa jejak. Para serdadu itu menggambarkan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah seluruh warga desa itu baru saja bangkit dari tempat tidur dan berjalan serempak menuju laut karena dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Laporan itu menyebutkan bahwa malam itu air laut berwarna lebih gelap dari biasanya dan suara deburan ombak terdengar seperti bisikan ribuan orang. Inilah klimaks dari perjanjian rahasia itu. Samudra tidak pernah meminta dengan sopan. Ia menuntut, dan ketika waktunya tiba, ia akan mengambil apa yang sudah dijanjikan padanya lewat ritual tengah malam yang sengaja dilupakan oleh sejarah agar kita semua bisa tidur dengan tenang. Kisah ini mungkin berakhir di sini, di telinga kamu. Namun di luar sana, di sepanjang garis pantai yang memisahkan peradaban kita dengan kegelapan abadi samudra, ritual itu mungkin masih bernafas dalam diam. Rahasia-rahasia mengerikan ini mungkin sekarang terkubur jauh di bawah ribuan ton pasir pantai yang kamu injak setiap kali mencari ketenangan. Tapi setiap kali kamu berdiri di sana, menatap cakrawala yang tak berujung dan merasakan deburan ombak dingin menghantam kakimu, ingatlah satu hal. Sejarah tidak hanya ditulis dengan tinta di atas kertas-kertas yang menguning di dalam perpustakaan tua. Aku percaya, terkadang ia ditulis dengan darah yang tak pernah benar-benar kering. Darah dari mereka yang namanya dihapus agar sebuah tatanan tetap berdiri tegak. Jejak-jejak itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu untuk dirasakan kembali oleh mereka yang cukup berani atau mungkin cukup malang untuk mencari tahu kebenarannya. Pantai Selatan bukan sekedar pemandangan indah untuk diakagumi. Ia adalah saksi bisu, sebuah gerbang yang menelan banyak nyawa demi sebuah janji yang kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhir. Sekarang, saat kamu sudah mendengar seluruh rangkaian cerita ini, coba perhatikan sekelilingmu. Rasakan keheningan di kamarmu. Apakah kamu juga merasa ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengawasimu dari balik kegelapan samudra yang jauh di sana? Hati-hati, karena terkadang saat kita menatap terlalu lama ke dalam misteri samudra, sesuatu dari kedalamannya pun mulai menatap balik ke arahmu. Aku harap kamu tetap aman malam ini. Sampai jumpa di catatan sejarah kelam berikutnya.